salah satu kisah menarik yang diriwayatkan dalam sejarah Islam, yaitu tentang pohon yang disebut sebagai pohon sahabi, atau biasa disebut sebagai sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pohon tersebut masih berdiri kokoh dan ada hingga saat ini di negara Yordania. Kisah tersebut dimulai ketika Nabi Muhammad berusia di antara 10 tahun hingga 12 tahun, pergi mengikuti pamannya yang bernama Abu Talib untuk berdagang di negeri Syam. Nabi Muhammad bersama pamannya berangkat bersama rombongan pedagang dari suku Quraisy. Mereka berjalan beramai-ramai seraya membawa dagangannya yang mereka angkut dengan unta-untanya. Pada kala itu, Nabi Muhammad bersama rombongannya berjalan menyusuri gurun pasir yang sangat luas. Sesekali Nabi Muhammad beserta rombongannya berhenti sejenak untuk beristirahat dan memakan perbekalan yang mereka bawa. Mengingat jarak tempuh untuk sampai ke negeri Syam sangatlah jauh, butuh waktu lama bagi Nabi Muhammad beserta rombongannya untuk bisa sampai ke negeri tersebut. Entah sudah beberapa hari Nabi Muhammad dan rombongannya berjalan. Pada saat itu, di tengah-tengah perjalanan, Nabi Muhammad beserta rombongannya bermaksud untuk beristirahat, dan tidak jauh dari situ, mereka semua melihat adanya pohon besar yang rindang di tengah-tengah gurun pasir. Tanpa berpikir panjang, mereka pun menghampiri pohon tersebut untuk berteduh dan beristirahat di tengah cuaca yang sangatlah panas. Lalu tidak jauh dari pohon tersebut, terdapat bangunan besar, seperti rumah dan tempat ibadah kaum Nasrani. Dan betul saja, rumah besar dan tempat ibadah yang mereka lihat adalah rumah dari seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Sedari awal pendeta tersebut sudah mengamati rombongan Nabi Muhammad beserta pamannya yang sedang berteduh di bawah pohon tersebut. Dari kejauhan, pendeta Buhairah ini sangat merasa heran dengan penampakan alam yang aneh, yakni awan yang selalu mengikuti dan memayungi dua orang di antara rombongan tersebut, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad dan pamannya Abu Thalib. Terlebih lagi, pendeta Buhairah juga amat sangat kaget dan terkejut oleh perubahan pohon tersebut saat disinggahi oleh Nabi Muhammad dan juga pamannya. Pohon tersebut seperti senantiasa melindungi Nabi Muhammad dari teriknya panas sinar matahari yang kala itu memang panas sekali. Dengan cara merunduk seperti orang sujud, dan juga pendeta melihat awan yang sedari tadi mengikuti mereka pun juga berada tepat di atas pohon tersebut. Karena terlalu penasaran dengan keanehan tersebut, pendeta Buhairah pun lantas mendatangi Nabi Muhammad beserta pamannya untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang yang sedang berada di bawah pohon itu. Sesampainya di pohon itu, pendeta Buhairah mendapati seorang laki-laki paruh baya dan seorang anak kecil. Tak sungkan-sungkan, pendeta pun menyapa Abu Thalib dan memandang cukup lama kepada Nabi Muhammad kecil itu dengan penuh selidik. Lalu ia pun berkata kepada Abu Thalib bahwa kelak anak ini akan menjadi nabi akhir zaman. Bukan tanpa sebab pendeta Buhairah mengatakan hal tersebut. Dia pun lantas menjelaskan bahwa ia melihat tanda-tanda kenabian pada anak tersebut. Lalu pendeta pun menjelaskan tanda-tanda kenabiannya, yaitu terlihat dari merunduknya pohon secara tiba-tiba untuk melindunginya dari teriknya matahari, serta awan yang selalu menaunginya selama perjalanan menuju negeri Syam. Selain itu, pendeta Buhairah juga melihat tanda-tanda kenabian di bagian tubuh Nabi Muhammad kecil, yakni perbedaan kedua bahunya yang wujudnya seperti bekas bekam. Paman Abu Thalib yang mendengar hal tersebut juga merasakan adanya keistimewaan tentang keponakannya tersebut. Lalu sang pendeta pun memberikan saran kepada pamannya Abu Thalib untuk membawa pulang kembali Nabi Muhammad, sebab dirinya khawatir jika Nabi Muhammad akan terkena fitnah yang keji dari kaum Yahudi. Kaum Yahudi terkenal akan fitnahnya yang kejam. Pendeta Buhairah takut jika mereka mengetahui akan ciri-ciri kenabiannya. Mendengarkan saran tersebut, pamannya Abu Thalib pun lantas berterima kasih atas perhatiannya kepada Nabi Muhammad. Itulah salah satu kisah menarik dalam sejarah Islam tentang pohon sahabi, yang hingga saat ini masih ada. Pohon tersebut juga sering dikatakan sahabat Nabi yang masih hidup di dunia ini. Setiap tahun, jutaan orang muslim dan wisatawan dari berbagai negara di seluruh dunia datang untuk melihat dan merasakan keberkahan pohon sahabi tersebut. Selain itu, pohon sahabi juga menjadi
pusat perhatian para ilmuwan dan peneliti. Mereka melakukan studi dan penelitian untuk menjaga dan melestarikan keberadaan pohon tersebut. Para ahli botani dan arkeologi juga bekerja sama untuk mempelajari usia pohon tersebut. Dari para analisa ahli mengatakan bahwa pohon tersebut sudah berdiri sejak ribuan tahun lamanya. Namun, yang membuat pohon ini istimewa adalah kondisinya yang masih kokoh, rindang, dan baik hingga saat ini. Demikian kisah dari pohon sahabi yang merupakan salah satu bukti nyata dari hubungan erat antara Nabi Muhammad dan juga alam di sekitarnya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga dan memelihara serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik tombol suka, komen, dan subscribe channel ini, dan nantikan kisah-kisah selanjutnya.